Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di kelas 12 pelajaran aswaja akan membahas tentang Hitoh Nahdiyah di bab 1. Karena belum ada LKS-nya, coba kalian semua simak. Hitoh Nahdiyah itu apa? Hitoh Nahdiyah itu, sebelum menerangkan ke Hitoh Nahdiyah, Ibu akan membahas tentang Nahdiyahnya. Nahdiyah itu maksudnya adalah kaum NU. Kita ini adalah kaum NU, warga NU. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sendiri itu adalah organisasi yang termasuk golongan yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut punya organisasi namanya NU. Lah di dalam NU itu terdapat namanya Hitoh Nahdiyah. Apa Hitoh Nahdiyah itu? Kalau secara penjabarannya bisa sampean pahami, Hitoh Nahdiyah itu adalah garis Nahdlatul Ulama. Garis Nahdlatul Ulama bisa juga dikatakan jati diri Nahdlatul Ulama yang seutuhnya. Maksudnya itu apa? Di sini nanti akan dibahas di belakang. Nah, di sini intinya Hitoh Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak bagi warga NU. Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Intinya, Hitoh Nahdiyah itu adalah suatu garis besar bagaimana berpedoman para warga NU itu punya pegangan apa saja yang harus dijalankan oleh warga NU itu semuanya ada di dalam Hitoh NU. Makanya Hitoh NU itu dikatakan garis ketentuan NU. Warga NU ini tujuannya untuk apa, terus warga NU itu seperti apa, nanti bagaimana NU itu semuanya sudah tercatat di dalam Hitoh Nahdiyah. Nah, di sini juga dikatakan tentang bagaimana proses perumusan Hitoh Nahdiyah. Hitoh Nahdiyah itu pengambil keputusannya diputuskan dalam Muktamar NU ke-27 tahun 1984. Nah, di sini di Situbondo. Masih ingat kan muktamar itu apa maksudnya? Muktamar itu adalah musyawarah terbesar. Musyawarah terbesar. Jadi dalam musyawarah terbesar tersebut sudah memutuskan bahwa NU ini kalau seumpama NU ini nggak punya hitoh, nggak punya ada garis besarnya, nggak punya ketentuan, sehingga amburadul, sehingga para ulama NU itu menentukan namanya Hitoh Nahdiyah. Apa saja di dalam Hitoh Nahdiyah itu? Sebelum kita melanjutkan ke dalam apa saja isi dalam Hitoh Nahdiyah, Ibu akan menjelaskan tentang siapa saja yang berperan penting dalam perumusan Hitoh Nahdiyah. Kiai Haji Ahmad Siddiq yang merupakan seorang Rois Am PBNU. Beliau itu sebagai penggagas ide Hitoh. Mengartikan Hitoh itu merupakan supaya NU itu nggak kemana-mana dan berada di mana-mana. Maksudnya gimana? Gak kemana-mana itu supaya jalan lurus, apa yang harus dijalankan itu ada ketentuannya dan berada di mana-mana. NU itu supaya lebih menyebar luas di seluruh kalangan masyarakat Islam, terutama yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain dari Kiai Haji Ahmad Siddiq yang menjadi penggagas ide, juga ada Kiai Haji Ahyar Hilmi. Kiai Haji Ahyar Hilmi itu merupakan seseorang yang mengatakan bahwa mengusulkan NU itu harus kembali ke hitohnya. Jadi mereka berdua adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq dan juga Kiai Haji Ahyar Hilmi itu juga merupakan orang yang melakukan berperan penting dalam pembentukan Hitoh NU. Dulu ceritanya di sini di alinea yang kedua dari bawah, justru konsep Hitoh itu mulai tertata sejak 1978 ketika Kiai Haji Ahmad Mujid Muzadi mengantarkan Kiai Haji Ahmad Siddiq akan naik haji melalui Surabaya. Jauh-jauh Kiai Mujid diminta oleh Kiai Ahmad untuk merumuskan Hitoh. Dengan pikiran yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad sebelumnya, menjelang berangkat naskah itu diberikan oleh Kiai Mujid dan dibawa oleh Kiai Ahmad ke Tanah Suci. Jadi naskah atau yang ada di dalam buku Hitoh NU itu dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq ke Mekah. Setelah itu
telah dibenahi dalam beberapa bagian oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, maka barulah konsep tersebut disepakati oleh Kiai Ahmad, namun baru diundang pemakaiannya 6 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1984. Gitu. Sudah paham kan? Nanti sambil dibaca. Lah ini merupakan bentuk buku dari Hipto NU itu seperti apa. Yang halaman pertama itu menerangkan tentang keputusan Muktamar yang ke-27 itu, tentang disepakati akan dibuatnya oleh Hipto NU. Lalu di sini di dalam halaman berikutnya ada mukaddimah, ada pengertiannya, ada dasar-dasar pemikiran NU. Dasar-dasar pemikiran NU, ada sikap kemasyarakatan NU. Kemudian ada lagi perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU, ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh ulama NU. Di situ yang terakhir ada NU dan kehidupan berbangsa. Yang halaman belakang itu ada khotimah. Khotimah adalah penutup. Jadi seperti tadi Ibu katakan bahwa Hipto NU itu garis NU, makanya di sini ada sikap kemasyarakatan NU. Bagaimana kita sebagai warga NU itu seperti apa? Kita harus bagaimana? Nah, di sini sudah diterangkan dalam buku Hipto NU. Dasar-dasar pemikiran NU di sini telah dijelaskan. Bidang akidah mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Bidang fikih mengikuti 4 madhab. Bidang tasawuf Al-Ghazali dan imam-imam lainnya, Imam Junaid al-Baghdadi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani, itu semua. Nah, di dalam Hipto NU itu sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh NU, makanya Hipto NU dikatakan garis NU. Warga NU itu harus seperti apa? Itu sudah ada di dalam buku Hipto NU. Sikap kemasyarakatan NU, sikap tawasud dan iktidal, sikap tasamuh dan sikap tawazun. Sikap tawasud kan sudah dijelaskan sebelumnya di kelas 11. Sikap tawasud adalah sikap tengah dalam menghadapi berbagai hal. Tawasud itu sikap tengah. Jadi kita harus, kalau ada orang yang contohnya seperti ada pertikaian antara Muhammadiyah dan NU, kita itu nggak boleh menjunjung tinggi yang NU karena kita sebagai warga NU, dan juga tidak boleh menjatuhkan warga Muhammadiyah. Nah, kita di situ harus menanamkan sikap tawasud. Kemudian ada sikap tasamu. Mereka itu tidak saling tolong menolong. Mereka semua itu saling, sikap tasamu itu intinya dia itu sikap toleransi. Dia itu harus saling menolong kepada selainnya. Jangan hanya dia tuh warga NU tapi nggak mau menolong selain NU, itu nggak boleh. Makanya di dalam Hipto NU itu dijelaskan ada sikap kemasyarakatan NU. Lalu ada sikap tawazun, sikap seimbang. Kita sebagai umat manusia nggak boleh kita mencari dunia terus. Kita juga harus mencari akhiratnya. Jadi di sini dikatakan warga NU harus seimbang antara dunia dan akhirat, itu semua. Dan di sini juga ada perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU. Harus menjunjung tinggi nilai norma ajaran Islam, mendahulukan kepentingan bersama, menjunjung tinggi sifat keikhlasan, menjunjung tinggi persaudaraan, meluhurkan kemuliaan moral, menjunjung tinggi nilai amal, dan lain-lainnya. Ikhtiar NU, di sana maksudnya ikhtiar NU, usaha apa saja yang harus dilakukan oleh NU, yaitu yang pertama peningkatan silaturahim, komunikasi, relasi antar ulama. Nah, di situ itu sikap supaya warga NU itu harus seperti itu, harus saling bersilaturahmi. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan. Bagaimana? Contohnya seperti kita NU sudah membangun namanya LP Ma'arif. Nah, selain itu juga NU di dalam Hipto NU ada peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pelayanan sosial, dan juga di sana banyak. Contohnya membangun panti asuhan, terus panti jompo, itu juga semua yang dilakukan oleh warga NU. Kemudian NU dan kehidupan berbangsa, semuanya itu sudah semen pahami, jangan hanya didengarkan tapi sambil dibaca karena kalian belum mempunyai LKS.
Cukup sekian dari Ibu. Nanti jangan lupa langsung dirangkum inti dari penjelasan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.